Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebelumnya saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang. Kepada akhuna Azlan yang ada di Singapura. Tolong sebutkan beberapa dalil yang hendaknya beberapa alasan kita memulai tulisan-tulisan baik kita dengan menyebutkan surat Al-Fatihah. Bismillah. Itu pertanyaan kepada Azlan. Pertanyaan yang kedua adalah kepada akhuna putra yang berada di Polsek Nagan Raya. Pertanyaannya adalah, apa isi kandungan kitab yang kita pelajari ini? Apa intisari atau judul kitab yang kita pelajari ini? Berikutnya juga kepada Bang Yus Jiram. Pertanyaannya adalah, ada berapa pendahuluan yang disampaikan oleh penulis kitab ini sebelum beliau berbicara tentang intisari kitab ini? Baik, jawabannya adalah dengan mengirim ke grup atau ke kontak pribadi saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan ucapan beliau dari mulai bismillah, dan ucapan beliau artinya bahwa ada 4 perkara. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu 4 masail. Yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu tentang Allah, nabinya, dan agamanya dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Dan yang keempat, bersabar di atas itu semua. Dan dalilnya telah kita bacakan dari surat Al-Asr. Kemudian juga telah kita bacakan apa yang beliau nukilkan dari ucapan Imam Syafi'i, bahwasanya surat ini sungguh sudah cukup untuk memberi motivasi kepada manusia untuk meninggalkan kejelekan dan melakukan kebaikan. Serta telah kita bacakan pula apa yang telah beliau nukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan pentingnya ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka pada pertemuan majelis yang kedua kita telah menjelaskan atau memberi beberapa catatan ringan tentang ucapan beliau seputar bismillah. Berikutnya catatan ringan terhadap ucapan beliau. Atas ucapan beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Catatan yang pertama adalah terhadap ucapan beliau, i'lam, ketahuilah. Sebelum beliau menyampaikan pembahasan yang ingin beliau sampaikan, beliau mendahulukannya atau menyebutkan terdahulu dengan kata i'lam rahimakallah. I'lam ini secara bahasa dia adalah dari kata alima ya'lamu, adalah fi'il amr, kata kerja untuk perintah, dari kata alima ya'lamu yang berarti berilmulah. Para ulama menerangkan kata-kata yang seperti ini, kata-kata perintah, ketahuilah, ingatlah, itu didatangkan untuk beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah at-tanbih, untuk memberi perhatian, peringatan bahwa perkara-perkara yang akan disampaikan ini hal-hal yang sangat penting. Contohnya, saya katakan kepada murid-murid saya, i'lamu, ketahuilah. Setelah itu baru saya menyampaikan pembahasan yang akan ingin saya sampaikan. Saya kira ini juga satu hal yang dapat dimaklumi dalam bahasa Indonesia. Contohnya, misalkan seorang komandan atau seorang bos ingin berbicara atau menyampaikan beberapa hal yang penting kepada anak-anak buahnya. Sering kita dengar mereka mendahulukan atau menyebutkan kata-kata yang seperti ini sebelum menyampaikan inti pembahasan. Contohnya, ketahuilah. Yang pertama ini, yang kedua dan seterusnya. Jadi kata i'lam adalah fi'il amr dari alima ya'lam yang didatangkan tujuannya adalah litanbih, untuk memberi perhatian bahwa perkara yang akan disampaikan ini adalah perkara-perkara yang penting. Tujuan yang kedua didatangkan i'lam, kata perintah, ketahuilah. Tujuannya adalah untuk membangunkan atau untuk mewujudkan supaya terwujudnya keresponan dan perhatian dari seorang pelajar. Maka dari itu pentingnya kita memahami atau seorang guru memiliki uslub
metode-metode yang dapat membangkitkan seorang pelajar dari kelalaian atau kelengahan sehingga dia meresponi dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Ini beberapa catatan ringan terhadap atas ucapan beliau i'lam. Berikutnya adalah ucapan beliau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa dari beliau kepada seluruh pelajar yang mempelajari, yang membaca atau mendengar kitab beliau ini. Semoga Allah merahmatimu. Ini adalah doa yang sangat agung, yang sangat mulia, di mana beliau mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, karena tiada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan mereka semua butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rahmat kepada orang-orang mukmin adalah rahmat-rahmat yang khusus yang melebihi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Maka dari ucapan beliau ini rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, para ulama menarik sebuah faedah pelajaran, yaitu bahwa hendaknya seorang guru memiliki rasa rahmah, memiliki rasa kasih sayang kepada murid-muridnya. Jangan tujuan utamanya atau yang ada di benaknya di dalam menyampaikan sebuah pelajaran adalah bagaimana murid itu harus paham, bagaimana murid itu harus bisa. Tetapi seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia seperti rahmat, rasa rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Dan juga hendaknya seorang guru pun berusaha dan membantu dengan segala cara yang dia mampu supaya ilmu ini sampai kepada murid itu, di antaranya seperti mendoakan mereka. Jangan seorang guru hanya mengetahui bagaimana ilmu harus masuk, bagaimana ilmu itu yang dia sampaikan harus mereka tahu dan harus mereka bisa menjawabnya ketika ditanya. Tetapi seorang guru juga harus berusaha supaya ilmu itu sampai kepada manusia, karena tujuan kita menyampaikan ilmu bukan hanya sekedar kita untuk dianggap orang yang berilmu atau supaya orang itu berilmu, tetapi tujuan utama kita adalah menyampaikan ilmu ini sebuah kewajiban kita yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan ilmu merupakan bagian rezeki. Yang kedua, tujuan utama kita menyampaikan ilmu adalah agar manusia tahu ilmu dan mengamalkannya, sehingga mereka memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau kejelekan yang mereka telah terbiasa dengannya. Maka dengan segala cara dan segala sarana yang menyampaikan mereka kepada tujuan yang puncak ini, yaitu supaya mereka berilmu dan mengamalkannya, maka kita lakukan dan kita bantu. Karena bukan hanya semata-mata kita menyampaikan ilmu, tujuan dari penyampaian ilmu, tetapi lebih dari itu agar manusia dapat memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya kepada selain mereka. Maka saya ulangi lagi bahwa pada ucapan beliau rahimakallah ini adalah kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu hendaknya seorang guru penyampai ilmu agama ini memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada murid-muridnya, yang diantara bentuk kasih sayangnya dia mendoakan di belakang mereka agar mereka paham, agar mereka berilmu, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan seterusnya. Berikutnya adalah ucapan beliau al-ilmu, bahwa ucapan beliau adalah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Penyebutan 4 perkara di dalam ucapan beliau ini bukanlah sebagai pembatasan, tetapi penyebutan angka, nominalitas, penyebutan jumlah dalam ucapan beliau ini, beliau bertujuan agar mudah dihafal dan mudah dimengerti. Karena merupakan sebuah kaidah yang telah dimaklumi di dalam sastra Arab, ketika menyebutkan angka secara hukum asal itu tidak bermakna pembatasan. Ini banyak contoh-contohnya di dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang kelak Allah akan menaungi mereka pada hari yang tidak naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi menyebutkan satu persatu sampai kepada 7 golongan. Maka kalau kita melihat dari 7 golongan tersebut,
Kalau kita mendengar zahir hadis tersebut, Nabi menyebutkan 7 golongan. Tetapi di dalam hadis lain, Nabi juga menyebutkan ada suatu sebagian manusia yang mereka juga akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang hari itu adalah hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yang mereka tidak tersebutkan di dalam hadis ini. Maka dari situ keluarlah sebuah kaidah, al-adad la mafhumalah. Bahwa penyebutan angka, penyebutan jumlah di dalam nas-nas syar'i dan nas-nas sunnah, ya, itu tidak bermakna sebagai pembatasan. Maka ucapan beliau bahwa ada 4 perkara yang harus kita ketahui, seorang muslim dan muslimah harus mengetahuinya, ini bukanlah sebagai pembatasan, ya, melainkan agar mudah dipahami dan dihafalkan serta dimengerti. Ya, karena banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari dalam agama Islam ini sungguh tidak terhitung dan tidak terjumlahkan, bukan hanya 4 atau 5. Maka yang pertama beliau menyatakan al-ilmu, yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki, dan itu menjadi prinsip kita. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu yang beliau inginkan? Kata beliau, wahwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang Islam ini bil adillah, semua itu dengan dalil-dalil yang ada. Pada poin ini kita bisa menarik beberapa pelajaran, ya, dan faedah. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama, kalau saya sebutkan faedah maksudnya adalah pelajaran yang penting. Faedah yang pertama adalah bahwa pentingnya kita berilmu di dalam menjalankan aktivitas agama ini. Karena dengan ilmulah kita dapat mengetahui itu benar atau salah. Dengan ilmulah kita mengetahui adakah contoh dari Nabi SAW dalam perbuatan tersebut ataukah tidak. Kalau ada kita amalkan, kalau tidak kita meninggalkannya, walaupun kebanyakan manusia melakukannya. Pelajaran yang kedua, beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa agar kita ini selalu ilmiah di dalam bersikap dan menjalankan agama ini. Bukan dengan cara apa kata nenek moyang dan apa yang dibuat oleh nenek moyang. Tetapi kata beliau, bil adillah, semuanya harus kita ketahui dan kita amalkan dengan dalil-dalil. Apa dalil dari Al-Quran, apa dalil dari As-Sunnah, apa contohnya dari para sahabat Nabi, maka kita lakukan. Al-Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuh wa ma siwa dhalika fa min wasaisi syaitan. Ilmu yang benar adalah Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu, semua dari syaitan. Maksud Imam Syafi'i, siapapun guru kita, apapun kitab yang kita pelajari, selama itu berbicara tentang agama Allah, jangan kalian terima. Kecuali landasannya adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan contoh dari para sahabat Nabi SAW. Karena tidak mungkin ada sebuah kebaikan yang Nabi tidak mengetahuinya. Tidak mungkin ada sebuah kebaikan yang para sahabatnya tidak mengetahuinya. Tidak mungkin ada suatu kebaikan yang dilakukan oleh segenap umat Islam yang Nabi tidak melakukannya dan para sahabat tidak melakukannya. Karena apabila itu sebuah kebaikan, apakah mungkin Nabi tidak tahu? Ya. Kalau kita dikatakan mungkin boleh tidak tahu, berarti kita lebih tahu daripada Nabi. Kalau kita katakan Nabi tahu, tetapi Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah menganjurkannya serta tidak pernah mengamalkannya, berarti Nabi tidak menyampaikannya. Kalau beliau tidak menyampaikan, berarti dua kemungkinannya, beliau lupa atau berkhianat. Semua ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi SAW. Maka sungguh sangatlah banyak di sana ucapan-ucapan ulama-ulama Islam, Islam yang mengajarkan kita supaya kita tidak fanatik kepada mereka, agar kita selalu mengikuti dalil. Di antaranya ucapan Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Intiqa yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar halaman 149, dan juga kitab I'lamul Muwaqqi'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Abu Hanifah berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun langsung mengambil dan menerima ucapan kami para ulama ini kalau dia belum tahu dari mana kami mengambilnya. Artinya kalau kita melihat ucapannya belum tidak terlandasi dari Al-Quran dan atas As-Sunnah, maka tidak halal bagi mereka mengambil langsung dari ucapan kami tersebut. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah mengajarkan kita untuk ilmiah, agar kita tidak mengikuti metodologi dogma di dalam agama ini, tetapi mereka mengajarkan kita untuk ilmiah. Imam Malik, beliau berkata di dalam kitab Al-Jami' Ibnu Abdul Bar,
Beliau menyatakan innama ana bashar ukhti wa asib. Kata Imam Maliki, saya ini manusia biasa, saya bisa salah dan saya bisa benar. Fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab was sunnah fakhudhu bih. Maka lihatlah setiap ucapan dan pandanganku. Kalau pandangan dan ucapanku itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fakhudhu bih, maka silahkan ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan apapun yang kalian lihat dari ucapanku dan pandanganku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan dan buanglah ucapanku. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berkata, ya, kata beliau, fama sahha min hadithi aula wala tuqalliduni. Tatkala ada orang yang berkata ini hadis Nabi tetapi ucapan engkau berbeda wahai Imam Syafi'i, maka beliau marah dan beliau berkata, apabila ada hadis yang sahih maka itu lebih tepat, harus lebih dikedepankan dan lebih diikuti. Dan jangan kalian fanatik kepadaku dan jangan kalian mengekorku. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hawi halaman pada kitabnya Adabu Syafi'i wa Manaqibuh pada halaman 18 dan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Ma'na Qaulil Imam Al-Mutlabi. Dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian mengekorku, jangan kalian fanatik kepadaku, jangan kalian fanatik pada Maliki, jangan kalian fanatik pada Imam Syafi'i, jangan pula kepada Imam Auza'i, Thawri, dua imam yang satu generasi dengan Imam Syafi'i, tetapi kata beliau, khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya selama ucapan mereka ada landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan contoh dari para sahabat Nabi, baru kalian ambil. Apabila kita mencermati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, rupanya ulama-ulama yang terkemuka dalam Islam ini semua mereka memerangi yang namanya at-taqlid, fanatik buta, yang ini sudah menjadi prinsip kebanyakan manusia di dalam beragama. Mereka, pendidikan yang diberikan oleh mereka ulama Islam adalah pendidikan yang ilmiah. Metodologi mereka di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin adalah metodologi ilmiah, bukan metodologi dogma apa kata guru dan apa yang saya lihat dari perbuatan guru. Masa beliau salah? Masa selalu ketika didatangkan ini tidak ada dia mengucapkan masa yang enggak, hanya hangus. Dari pertama sampai akhir selalu dia bilang masa, tinggal ditunggu hangusnya saja. Sebenarnya, maka dari poin yang pertama ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa di dalam beragama ini harus ilmiah. Kita harus tahu apa dalilnya, walaupun setelah tahu kita tidak menghafalnya. Maka jangan sekali-kali kita taklid, fanatik di dalam beragama, karena yang menyelamatkan kita dari neraka Allah bukanlah manusia, melainkan adalah ilmu dan amalan kita yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.